Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa sholat berjamaah bersama di masjid tercinta, Masjid Ulil Albab. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir, di akhirat kelak. Kemudian saya sampaikan beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, salat isya berjamaah yang alhamdulillah sudah kita lalui, sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, tausiah rutin Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan setelah ini. Dan yang terakhir, sholat tarawih bersama. Kemudian yang bertugas sebagai imam tarawih hari ini adalah Abdullah Farhan dan Bilal oleh Faiz Arodin. Dan insya Allah yang akan menyampaikan tausiah malam ini adalah Bapak Ustadz Rafiq MPD dengan tema Sahabat Nabi. Sedikit tentang beliau lahir di Bogor pada tanggal 20 November 1974 dan sekarang beliau berdomisili di Bogor. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati selalu. Kepada Bapak Ustadz Rafiq MPD dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya tanggal 23 bisa pulang ke rumah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di Masjid Ulil Albab Man Insan Cendikia Serpong. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan di akhir zaman nanti memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Di surga Allah nanti ada Man Insan Cendikia yang seluruhnya alumni Insan Cendikia ya. Dan Man Insan Cendikia di surga tidak ada remet ya. Nah, baik, kalau menurut hitungan saya hari ini malam ke-8 gitu kan. Tapi ternyata tadi saya diingatkan oleh Fauzia WA saya, katanya hari ini jadwal saya untuk memberikan kultum. Waduh, gitu kan. Nah, jadi ya saya dengan terburu-buru menyiapkan materi ya. Dan ternyata setelah disiapkan materinya tidak terbawa gitu kan. Nah, jadi sekarang malam ke-9
bulan Ramadan. Kalau menurut banyak ulama, malam ke-9 itu jadi 10 hari pertama itu turunnya rahmat gitu kan ya. Turun rahmat. Nah, ada yang tahu tidak apa sih artinya rahmat? Hah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 780 baris ke-30. Kalau tidak percaya silahkan dicek, pasti salah. Rahmat itu ada 4 artinya. Yang pertama itu kasih sayang. Yang kedua itu kerahiman. Yang ketiga karunia. Yang keempat berkah. Kasih sayang itu kata sifat. Kasih, apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu sesuatu yang ada di pikiran kita dan yang ada di hati kita. Makanya kalau Anda punya pacar sering disebut kekasih. Kenapa disebut kekasih? Karena secara fisik dia jauh, tapi secara batin dia ada di pikiran dan di hati kita. Gitu kan? Makanya kenapa 10 hari pertama itu dikatakan rahmat? Karena kalian semua ketika berpuasa ada di pikiran dan di hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi sekali kalau kalian tidak berpuasa, atau puasanya hanya sekedar puasa, ya. Jadi itu menurut Kitab Suci Bahasa Indonesia KBBI, yang namanya rahmat itu yang pertama itu kasih sayang. Kasih, sayang, sayang itu apa? Sayang itu sesuatu hal yang kita ucapkan pada yang kita cintai. Makanya kita memanggil kekasih itu sayang, ya. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada kalian, maka Allah itu menganggap kalian itu semuanya adalah kekasihnya. Dan dipanggil secara pribadi, secara khusus oleh Allah. Kerahiman. Nah, sayang tadi berkaitan dengan kerahiman. Rahim itu suatu tempat yang khusus. Ya. Ibu kalian mengandung, kalian ditempatkan 9 bulan di rahim gitu kan. Rahim itu bentuk kasih sayang, bentuk sayang, tapi lebih khusus lagi, lebih pribadi lagi, gitu kan? Karunia itu pemberian, ya. Setelah kalian dikasih, setelah kalian disayang, maka kalian akan diberi sesuatu. Maka orang yang mendapatkan rahmat ketika dia berdoa, maka biasanya doanya itu akan dikabulkan, ya. Ketika dikabulkan, kita akan berdoa mudah-mudahan apa yang diberikannya itu berkah. Berkah itu hasil. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin berhasil guna dan berdaya guna. Jadi ketika berkah itu kecil cukup, bermanfaat. Nah, salah satu ciri dari berkah itu bermanfaat, ya. Jadi hidup kalian berkah kalau kalian bermanfaat untuk orang lain. Hidup kalian berkah kalau kalian bermanfaat untuk teman kalian sendiri. Teman kalian tidak bisa matematika, kalian ajari bisa. Nah, kalian sudah bisa mengatakan bahwa hidup saya sudah berkah. Begitu, ya. Jadi itu pengertian dari rahmat berdasarkan KBBI, ya, bukan berdasarkan kitab-kitab yang lain. Nah, sekarang saya akan, karena di jadwal itu sahabat Nabi, saya ingin bertanya, ada yang tahu tidak siapa sahabat Nabi yang terakhir wafat? Siapa? Salah. Ayo, 50.000. 3, 2, 1. Nggak ada berarti ya.
Sahabat Nabi yang terakhir wafat itu Abu Kilabah. Abu Kilabah, ya. Abu Kilabah itu nama aslinya Abdullah bin Zaid al apa ya? Ar-Razmi ya kalau nggak salah. Ya, Abdullah bin Zaid Ar-Razmi. Beliau seorang perawi ya. Jadi kalau Ustaz Zen membaca kitab hadis, biasanya di bawahnya itu, di isnadnya itu sering disebut-sebut nama Abdullah bin Zaid tadi ya. Nah, nama bekennya Abdullah bin Zaid itu adalah Abu Kilabah ya. Abu Kilabah ini berasal dari Irak, dari Basrah ya. Kota terbesar kedua di Irak. Beliau seorang yang ahli ibadah ya. Orang yang sangat zuhud sekali. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Pada zaman kekuasaan Yazid bin Abdul Malik kalau nggak salah ya. Nah, Abu Kilabah biasanya sering meriwayatkan hadis-hadis yang berdasarkan dengan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik atau Malik bin Al-Hawaris. Nah, Abu Kilabah itu termasuk 7 sahabat yang banyak menceritakan, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Abu Kilabah orang yang sangat bijak ya. Abu Kilabah itu orang yang sangat bijak, sehingga dia itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu dicalonkan menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Tapi dia tidak mau dan akhirnya dia pergi menyendiri ke daerah Syam, ya kan? Nah, Abu Kilabah sendiri orang yang suka menulis. Dia suka menulis ya. Salah satu muridnya Al-Ayyubi itu mengatakan bahwa hasil karangannya itu kalau dibawa pakai begal itu tidak cukup. Tahu begal itu apa? Hah? Begal itu tahu unicorn? Unicorn kuda ya. Kuda berkepala keledai. Ya, kalau nggak salah ya. Begal itu perkawinan antara kuda dan kedelai. Ya. Jadi dia pendek tapi kokoh ya. Kedelai. Keledai, maaf. Ya. Jadi itu pengantar Abu Kilabah. Nah, sekarang saya mau cerita Abu Kilabah. Cerita Abu Kilabah itu ada di dalam kitabnya As-Siqat karangan Ibnu Hibban. Ya. Jadi Ibnu Hibban ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad itu seorang prajurit Muslim yang ketika perang dia tertinggal oleh pasukannya. Karena dia tertinggal oleh pasukannya, akhirnya dia tersesat sampai kepada padang pasir di pesisir pantai. Ketika dia kehabisan minum dan kehabisan bekal, akhirnya dia mencari kira-kira di mana dia bisa mendapatkan minum gitu kan. Nah, di tengah padang pasir itu ada sebuah tenda kali ya. Kalau di kita gubuk gitu kan. Tenda itu dari kejauhan itu sudah terlihat kecil gitu kan. Akhirnya dia dekati dengan harapan dia bisa beristirahat di sana. Mudah-mudahan kalau tuan rumahnya baik itu dia akan memberi minum dan memberi makan ke Abdullah bin Muhammad tadi. Ketika dia tenda itu dia dekati dan sudah dekat, dia kaget ternyata tendanya itu jelek, bin butut. Sudah banyak robek dan bolong gitu kan. Seperti tidak terawat, kusam sekali tenda tersebut.
Akhirnya dia dekatin dan dia kelilingin gitu kan, karena sepertinya tidak ada orang. Ketika dia sampai ke bagian belakang tenda tersebut, dia mendengar ada orang yang berzikir. Ya. Zikirnya itu kalau bahasa Arabnya mungkin saya nyontek ya. Dia berzikir seperti ini. Allahumma auzidni an ahmadaka hamdan akafi bihi syukran nikmatikallati an amta biha alayya wa faddaltani ala kasirin mimman khalaqta tafdila. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Demi Allah, nikmat mana lagi yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Dia berdoa seperti itu dan terus menerus. Akhirnya Abdullah bin Sofyan itu balik lagi ke depan dan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai dia tidak 3 kali mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Akhirnya dia memberanikan diri masuk ke dalam tenda butut tersebut. Nah, di dalam tenda tersebut dia melihat sesosok kakek-kakek hidup, ya. Dia tidak bertangan, tidak berkaki, dan matanya itu buta. Dan sepertinya ketika dia mengucapkan salam tidak terjawab, sepertinya pendengarannya pun sudah berkurang, sudah kurang gitu kan. Akhirnya si kakek itu dia dekati dan dia baru mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau wahai saudara? Saya musafir, gitu kan. Nah, si Abdullah bertanya pula, kalau kakek siapa? Saya hamba Allah, gitu kan. Mohon maaf kek, ketika saya di belakang tenda, saya mendengar kakek berzikir terus menerus mengatakan bahwa ya Allah, terima kasih atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan nikmat-nikmat yang telah Kau lebihkan kepadaku dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Terus si kakek heran, loh kenapa dengan doa saya? Mohon maaf kek, kalau saya lihat fisik kakek itu tidak sempurna. Kakek tidak berkaki, tidak bertangan, mata kakek buta, pendengaran kakek sudah berkurang. Mendengar penjelasan seperti itu dari Abdullah bin Muhammad tadi, si kakek itu sedikit marah mungkin, tapi dia mengatakan, wahai anak muda, ketahuilah, jika Allah mengirimkan petir kepadaku dan membakar tubuhku, jika Allah mengirimkan lautan dan menenggelamkanku, jika Allah mengirimkan gunung-gunung dan menimpa sehingga tubuhku hancur lebur, bahkan bumi menelan tubuhku, aku akan tetap bersabar. Kenapa? Karena Allah masih memberikan nikmat kepadaku, nikmat lidah dan nikmat pikiran. Apakah Anda tidak berpikir berapa banyak orang yang tidak bisa berbicara sehingga dia tidak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang tidak diberikan pikiran sehingga dia tidak bisa berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah? Atau orang yang diberikan pikiran yang waras, yang pintar, tapi tetap saja dia tidak bisa bersyukur. Dari sana Abdullah bin Muhammad itu seperti dicambuk. Dia menyadari bahwa dia seorang prajurit yang fisiknya bagus, yang badannya kuat, tapi dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Akhirnya Abdullah bin Muhammad mengatakan, kalau seperti itu mohon maaf kek. Nah, terus akhirnya si kakek itu, wahai
anak muda, seperti yang kau lihat bahwa saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Biasanya yang memenuhi kebutuhan saya itu anak saya. Tapi sekarang anak saya itu sudah 3 hari tidak pulang. Dia yang kalau mendengar azan menghudukan saya. Kalau saya lapar, dia yang menyuapi saya. Kalau saya haus, dia yang memberi minum saya. Nah, sekarang tolong, kalau Anda mau menolong saya, tolong carikan anak saya. Kata si Abu Kilabah itu ke Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad, baik kakek, tapi tolong sebutkan ciri-cirinya. Dia menyebutkan bahwa anaknya itu laki-laki berumur 14 tahun. Itu saja. Baik, akhirnya si Abdullah ini pergi mencari anaknya Abu Kilabah. Nah, tidak jauh dari tenda tersebut itu ada bukit pasir, dan di sana ternyata ada banyak burung gagak. Burung gagak yang sedang memangsa bangkai. Nah, didekati oleh si Abdullah bin Muhammad tadi, ternyata rupanya itu adalah anaknya Abu Kilabah yang kemungkinan dia dimangsa oleh singa. Sehingga ketika si Abdullah bin Muhammad itu sampai, yang tersisa itu hanya tulang belulang saja. Bingung si Abdullah bin Muhammad ini, bagaimana dia bisa menyampaikan berita buruk ini kepada si kakek. Padahal kita lihat keadaan si kakek sendiri sangat menyedihkan. Akhirnya di perjalanan dia berpikir bagaimana cara menyampaikannya. Nah, akhirnya dia mendapat ilham. Dia akan menyampaikan kematian anaknya kepada Abu Kilabah dengan dia akan bertanya kisah Nabi Ayub. Akhirnya setelah sampai, si Abdullah mengucapkan salam, assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Engkaukah tadi yang aku minta tolong, wahai anak muda? Betul kek. Bagaimana anak saya? Akhirnya si Abdullah bin Muhammad itu mengatakan, wahai kakek, apakah kakek mengetahui cerita Nabi Ayub? Oh iya, jelas, saya beberapa kali membaca riwayatnya. Menurut kakek, mana yang paling dicintai Allah? Apakah kakek atau Nabi Ayub? Si kakek langsung menjawab, pasti Nabi Ayub, karena beliau selama 20 tahun diuji oleh Allah. Terus si Abdullah itu bertanya lagi, kalau begitu cobaan mana yang paling berat antara kakek dengan Nabi Ayub? Tentu Nabi Ayub. Dalam 3 hari Nabi Ayub itu diuji. Di hari pertama itu dia terkena kusta. Seluruh tubuhnya itu dipenuhi nanah. Rambutnya rontok semuanya. Di hari kedua, ketika makan, 12 anaknya itu meninggal tertimpa atap rumah. Di hari ketiga, semua kekayaan Nabi Ayub itu hilang. Ternaknya, ladangnya, semuanya terkena bencana. Nah, terus si Abdullah mengatakan, kalau begitu perlu kakek ketahui bahwa anak kakek sudah meninggal, diterkam oleh binatang buas. Nah, apa yang dilakukan oleh si kakek tadi, oleh Abu Kilabah? Dia mengatakan, alhamdulillah, Allah telah menurunkan kepadaku seorang anak yang soleh dan ahli surga. Nah, setelah itu si kakek itu napasnya tersendal-sendal dan meninggal. Nah,
meninggal. Akhirnya si Abdullah bin Muhammad ini bingung. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya kesini mau minta minum, mau istirahat gitu kan. Tetapi ternyata saya berhadapan dengan seorang kakek. Saya diminta mencari anaknya, anaknya meninggal. Terus dia balik lagi dan sekarang si kakek yang meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya mau ditinggal begitu saja takut dimakan binatang buas. Si Abdullah tidak tega. Akhirnya Abu Kilabah itu dia dia tutupi dengan kain yang ada di samping si kakek tersebut, dan si Abdullah itu mencari bantuan. Di tengah jalan dia ketemu dengan tiga orang yang sedang menunggang unta, dan akhirnya tiga orang itu mau membantu si Abdullah bin Muhammad itu. Dan tiga orang itu begitu kaget ketika dia membuka kain yang menutupi si kakek. Tiga orang ini menangis. Tiga orang ini menciumi kening si kakek. Wahai, dan sambil berkata ke Abdullah bin Muhammad, wahai saudara, saudara tahu tidak siapakah ini? Abdullah bin Muhammad kaget. Saya tidak tahu sama sekali siapa orang ini. Yang jelas ketika saya datang, dia sedang berzikir dan dia meminta tolong saya. Ketika saya beritahu, dia meninggal. Dia adalah Abu Kilabah. Dia adalah sahabat Nabi. Dia adalah sahabat Ibnu Abbas. Ketika mendengar seperti itu, Abdullah bin Sofyan itu kaget. Dia pun akhirnya ikut menangis, dan akhirnya jenazah si Abu Kilabah ini dimandikan dan dikafani oleh baju mereka dan dikuburkan. Nah, jadi kisah Abu Kilabah seperti itu, tragis dan menyedihkan, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya mudah-mudahan cerita ini mengilhami kita, ya. Apa yang bisa kita tarik dari cerita ini, hikmah dari cerita ini, bahwa kita harus bersyukur, ya. Buat Anda semua anak man insan cendikia Serpong, kalian harus benar-benar bersyukur. Apa yang harus kalian syukuri? Yang pertama, kalian diberikan IQ yang sangat tinggi. Saya beberapa kali ngomong di anak IPS, ya tidak? Bahwa kalian itu diberikan IQ 200, ya, satu kelas, ya. Tapi itu hanya bercanda saja. Yang ingin saya katakan bahwa kalian semua anak yang pintar, gitu kan. Kepintaran kalian itu insya Allah sudah bisa dibuktikan, dan itu yang harus kalian syukuri, gitu kan. Selebihnya masih banyak lagi yang harus bisa kalian syukuri juga. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.